warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Ubaidillah Nur, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khalil. Kemudian ada teman saya dari Jakarta ini, Bapak Said Abdullah, ini ketua DPD PDIP Jawa Timur yang juga sebenarnya ketua DPP, dan beliau ini adalah ketua Badan Anggaran yang ngurusi uang negara, Pak saya. Kemudian Gus Ali Gondrong, tadi di sana saya sudah salaman. Kemudian Habib Ali, ada juga dari wakil yang mewakili partai pengusung Ganjar Mahfud. Pengusung Ganjar Mahfud itu satu PDIP, yang kedua P3, yang ketiga Perindo, yang keempat Hanora. Nah, hari ini mewakili partai Perindo hadir Ibu Faida. Ini adalah ketua DPD Perindo Jawa Timur. Kemudian tentu yang terhormat ketua DPC PDIP Bondowoso, Bapak Irwan Baktiar. Dan para alim ulama serta para santriwan, santriwati, para ustadz yang saya hormati. Saya singkat saja. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas pernyataan dukungan yang disampaikan tadi oleh wakil para pimpinan pondok pesantren kampung, para kiai kampung. Itu sangat penting karena sebenarnya kiai kampung itulah yang langsung berhadapan dengan rakyat, dengan para santri, untuk memberikan bimbingan-bimbingan. Dalam konteks saat ini, bimbingan perlu diberikan untuk menyongsong pemilu. Ada yang bilang, oh itu pemilu itu politik, oh enggak boleh itu politik, dosa. Tidak. Menurut agama, politik itu penting. Politik itu penting karena menentukan kelangsungan negara. Itulah sebabnya dulu Al-Allamah Imam Al-Ghazali mengatakan ad-din was sultan tawaman. Melaksanakan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik as-sultan atau al-mulk, dua saudara kembar. Itu Imam Al-Ghazali. La yatimmu ahaduhuma dunan akhar. Tidak bisa berjalan baik salah satunya kalau tidak ada satunya. Jadi orang punya kegiatan politik tapi tidak berdasar agama, itu tidak akan baik. Orang beragama tapi tidak punya backup kekuatan politik juga bisa tidak baik. Itu kata Imam Al-Ghazali. Itulah sebabnya lalu para kiai-kiai kita itu dulu ya berpolitik dengan ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Katanya, di mana posisinya agama dan politik itu? Ad-dinu usun was sultanu harisun. Agama itu asas, dasar dalam berjuang. Sehingga Anda bisa beragama dengan baik, sholat, naik haji, masjidnya bagus, pantainya bagus. Itu harus ada politiknya yang mengawal. Nah, Sultan, as-sultan harisun, kekuasaan itu adalah pengawal terhadap perjuangan kita di dalam menyebarkan dakwah agama itu. Nah, itulah sebabnya kalau dalam konteks ini, insya Allah kalau Allah meridhoi berkat doa para kiai tadi, insya Allah kalau nanti kami misalnya betul diridhoi oleh Allah untuk ikut memimpin Indonesia, insya Allah itu secara khusus kalau untuk pesantren, program kami banyak karena Indonesia itu besar, program jamnya besar. Tapi kalau secara khusus untuk pesantren, negara ini sekarang sudah menyediakan dana abadi pesantren.
Dana abadi pesantren itu dikelola, diusulkan oleh pemerintah dan kemudian dijaga oleh DPR, terutama dari Komisi Anggaran Pak Said Abdullah yang menjaga, sehingga nanti akan ada dana pesantren. Dan itu nanti akan kita usahakan perimbangannya itu untuk pesantren kampung agar berkembang. Apakah pesantren yang besar itu tidak? Itu dengan sendirinya, karena itu sudah besar, lalu ada mekanisme anggarannya yang juga sudah lebih besar dan sudah cukup mandiri. Nah, kemarin saya ke Sabang. Nah, di Sabang itu sama dengan kita, banyak guru-guru ngaji, tapi tidak ada yang memperhatikan. Sehingga ketika saya akan berangkat tuh tanya ke Pemda, itu berapa banyak guru ngaji di Aceh itu. Pak, kami punya data yang di kota saja, kota Banda Aceh itu ada 1.500 guru ngaji yang tidak mendapat gaji dari pemerintah. Padahal ini mendidik kader bangsa, membuat orang berakhlak dan menjaga Indonesia. 1.500 orang itu 65% diantaranya, jadi kira-kira 1.000 orangnya dari 1.500 itu tidak pernah dapat gaji yang jelas. Nah, kita akan memperhatikan kesejahteraan mereka ini, termasuk tentu saja yang banyak seperti adalah di Jawa, pesantren, kemudian marbot masjid, guru-guru ngaji dan sebagainya. Nanti akan kita data, kemudian akan coba diambilkan dari dana pesantren, dana abadi pesantren. Pemerintah juga punya 128 triliun. 128 triliun itu hanya lebih sedikit dari anggaran Kementerian Pertahanan. Yang 100 sekian triliun. Coba bisa jadi apa tuh 128 triliun? Tidak apa-apa, nanti kita atur sedemikian rupa untuk keperluan pesantren dan pengembangan pendidikan agama. Itu sangat penting ya, karena pendidikan agama itu, kalau kita bicara revolusi mental, kalau pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan ideologi itu tidak beri perhatian yang cukup, itu ya tidak akan berhasil. Masih akan terus terjadi masalah-masalah terhadap bangsa kita ini. Kita akan menyongsong masa depan insya Allah. Maka terakhir saya ingin sampaikan, tolong diarahkan masyarakat, para santri dan penduduk di sekitar tempat tinggal Kiai, bahwa pemilu itu adalah panggilan tugas untuk melanjutkan tugas-tugas kekiaian. Karena dulu Indonesia itu juga didirikan oleh para kiai, dan para kiai itu sepakat kita memilih negara demokrasi, dan negara demokrasi itu artinya adalah adanya pemilu salah satunya untuk merawat Indonesia agar berjalan dengan baik. Pilihlah pemimpin yang baik, dan kalau amanah itu diberikan kepada kami, tentu insya Allah kami pegang sebagai kewajiban yang bentuknya ya memikul amanah. Di sini banyak juga nih yang hadir, bapak-bapak, ibu, tidak hanya memilih presiden nanti, ini memilih wakil rakyat juga, DPR pusat, DPRD dan seterusnya. Pilih yang baik-baik, yang punya perhatian terhadap masyarakat gitu, untuk membangun bangsa Indonesia. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.